Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Ya, Sungkar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Komang silakan. Oke, sambil berdoa tadi Pak Guru cek, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ledino, kemana Ledino? Oh, sakit. Oke, kita doakan ya temannya semoga cepat sembuh ya. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir hanya Ledino. Oke, tidak apa-apa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Silakan berdiri dulu. Oke, berdiri. Oke, konsentrasi ya. Dengarkan kata Pak Gusti. Kalau Pak Gusti bilang tangkap nyamuk, ditangkap ya. Tangkap nyamuk. Ingat kata-katanya, tangkap nyamuk. Tangkap nyamuk-nyamuk. Oke. Paham? Oke, coba tangkap nyamuk. Tangkap nyamuk-nyamuk. Konsentrasi, konsentrasi. Tangkap nyamuk. Nyamuk. Fokus, tidak ada kata tangkap. Harus ada kata tangkap ya. Oke, tangkap nyamuk. Nyamuk. Fokus, fokus. Sekali lagi, oke? Sekali lagi. Tangkap nyamuk. Tangkap nyamuk. Nyamuk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi kita mau ngapain sih hari ini? Ya, jadi kita hari ini akan belajar kembali pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jadi yang pertama adalah kita akan belajar gimana sih berpikir komputasional. Jadi berpikir seperti komputer. Nah, pernah lihat komputer ya? Nah, oke. Bapak ada tayangan video. Lihat ini. Oke, wah enak sekali ya. Lihat, ini apa? Sandwich, roti isi. Lihat lapisannya. Ada apa aja di situ? Roti. Sayurannya ada. Terus dagingnya ada. Nah, ini lihat cara membuatnya. Nah, telurnya diceplok. Habis telurnya diceplok sampai mateng ya. Oke, diperhatikan. Nah, setelah telurnya diceplok, apa yang dimasukkan selanjutnya? Dia masukkan mentega atau margarin ya. Nanti bisa dicoba di rumah ya. Oke. Terus rotinya dimasukkan. Roti tawar ya. Dimasukkan roti tawarnya, digoreng. Ya, roti tawarnya dimasukkan, digoreng. Gangguan ya. Oke, nih. Lihat lapisan rotinya ya. Tadi digoreng, sudah diproses seperti ini, nanti jadilah seperti ini. Nih, jadilah roti tawar yang seperti ini. Cara membuatnya seperti tadi, ada cara membuatnya, ada susunan rotinya. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari. Berpikir secara komputasional.
komputasional atau berpikir seperti komputer. Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Jadi hari ini kita belajar bagaimana sih kita ini dapat berpikir seperti komputer. Ya, agar kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara cerdas dan terstruktur. Gitu ya. Jadi sama kayak roti lapis tadi ya. Ada bagian atas ada rotinya, ada sayurnya, ada dagingnya, ada sausnya. Nah, terstruktur dia seperti itu. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, Bapak ada satu masalah di sini. Bagaimana sih cara membuat roti lapis atau sandwich tadi yang enak tanpa langkah terbalik? Kalau tadi apa dulu yang disiapkan? Telurnya digoreng, terus rotinya, terus ada sayurnya ya, terus disusun ya, disusun. Oke, kenapa susunannya rapi? Biar enak dilihat. Coba kalau susunannya nggak rapi, nah tidak tersusun dengan langkah-langkah dengan baik, enak nggak dilihat? Mungkin rasanya juga nggak enak, atau mungkin kebanyakan ngasih sausnya, bisa juga membuat jadi tambah pedas gitu ya. Oke, nah di sini ada definisi berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan konsep-konsep dari ilmu komputer. Nah, cara berpikir logis dan sistematis untuk merumuskan masalah dan solusi sehingga solusi tersebut dapat dilaksanakan oleh manusia atau komputer secara efektif. Jadi kamu harus bisa berpikir logis dan sistematis tetapi efektif. Tuh ya, efektif. Nah, berpikir komputasional dan kompetensi abad 21. Jadi kalian berpikir komputasional itu buat apa? Critical thinking. Jadi memahami masalah secara menyeluruh. Jadi tahu masalah, ada masalah, kemudian kreatif. Nah, gimana menyelesaikan masalahnya secara kreatif? Merancang solusi yang secara kreatif. Kemudian communication, mengkomunikasikan solusi, berkomunikasi dengan teman-temannya, seperti itu ya. Kemudian kolaborasi, berkolaborasi. Setelah dikomunikasikan, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Nah, berpikir komputasional ini adalah landasan penting di era digital karena sekarang semuanya serba menggunakan teknologi. Oke. Nah, orientasi kritis dalam berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional tidak hanya prosedural tetapi juga mempertimbangkan etika, menggunakan solusi, dampak sosial, keberlanjutan teknologi, melatih kalian untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kalian kan sering tuh main HP ya, tiba-tiba muncul iklan. Ya kan? Atau buka Shopee. Pernah nggak mau belanja di Shopee, kemudian kalian ketik umpamanya mengetik misalnya cari HP iPhone misalnya, nanti munculnya iPhone semua di bawahnya. Terus begitu ditutup Shopee-nya dibuka lagi, keluar lagi HP yang sama. Atau mencari mainan favorit, nanti keluar juga mainan itu dan seterusnya. Itu namanya algoritma ya kalau di pelajaran coding. Jadi nanti gimana caranya kita bisa berpikir yang logis, sistematis, dan efektif sehingga kita beretika dalam menggunakannya, berdampak sosial yang baik, kemudian berperan aktif dalam teknologi yang baik. Nah, prinsip berpikir komputasional ada 4: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Oke, yang pertama dekomposisi. Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contohnya merancang pesta ulang tahun, memilih tempat, menyiapkan makanan, membuat undangan. Maksudnya gimana, Pak? Contohnya di situ. Umpamanya Komang mau membuat pesta ulang tahun. Nah, jadi ada bahan checklistnya. Yang pertama milih tempat, tempatnya di mana.
Oke, tempatnya di rumah di checklist. Mengundang teman, siapa aja yang diundang temannya, checklist sudah. Menyiapkan makanan sudah di checklist. Kemudian menentukan permainan, apa aja nanti yang dilakukan saat ulang tahun. Nah, itu di checklist. Nah, hal itu dinamakan dengan dekomposisi. Nah, jadi mempersiapkan segala sesuatunya dengan urut nanti sehingga dapat terstruktur dengan baik. Oke, kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola, mengidentifikasi pola berulang dalam berbagai masalah untuk solusi efisien. Menemukan pola, contohnya menemukan pola dalam deretan angka 2, 4, 6, 8 atau gerakan permainan. Nah, contohnya lihat, kalian lihat di situ bintang, lingkaran, bintang, lingkaran, bintang, lingkaran. Habis itu apa? Bintang. Nah, itu penerapan pola, ya. Kemudian segi 5, segitiga, segitiga, segi 5. Habis itu apa? Segitiga. Segitiga habis itu segi 5. Habis itu segitiga. Nah, terus seperti itu. Itu namanya pola. Jadi kalau kalian bisa merancang pola, bahkan nanti kalian akan bisa membuat batik seperti itu ya. Ada batik yang menerapkan sistem pola. Nah, atau bisa juga nanti kalian buka web ini, nanti Pak Gusti share di grup webnya, ada di sini ya, www.abca.com, game shape pattern. Nanti Pak Gusti tampilkan gamenya. Oke, kemudian abstraksi menyeleksi informasi relevan dan mengabaikan detail tidak penting untuk menyederhanakan masalah. Contohnya menyusun deskripsi singkat tempat benda tanpa detail tidak perlu. Jadi kamu itu berpikirnya nggak usah kemana-mana, poin-poinnya saja. Contohnya pertanyaan, aku bulat, biasanya dipakai saat olahraga. Anak-anak suka menendangku di lapangan. Aku apa? Bola jawabannya. Lihat, bulat. Oh, bulat. Bulat pakai olahraga. Nah, jadi informasi yang penting apa? Bulat olahraga, ya kan? Bulat buat olahraga apa ya? Bola jawabannya. Yang kedua, aku punya 4 roda yang bisa berjalan di jalan raya. 4 roda berjalan di jalan raya. Mobil, nggak perlu aku sering mengantar orang ke tempat kerja atau sekolah. Nah, itu tidak penting. Jadi, abstraksi itu membuat kalian dapat berpikir mana yang penting, itu ialah jawabannya. Itu ya. Kemudian algoritmik, menyusun langkah-langkah sistematis algoritma untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Ini algoritma. Sama kayak umpamanya kalian di TikTok bukanya tentang apa biasanya? Di TikTok nyari apa biasanya? Game. Game, misalnya game Free Fire misalnya. Sukanya Free Fire, Pak. Sukanya Mobile Legends, Pak. Nanti munculnya habis itu setelah dibuka besoknya tetap ada Free Fire muncul lagi terus, ada Mobile Legends muncul gitu kan. Nah, itu namanya algoritma, algoritmik. Nah, jadi HP kalian membaca algoritma kalian seperti itu. Nah, contohnya menyusun ulang instruksi membuat roti lapis agar urutan benar. Nah, ini ada cara membuat sandwichnya ya. Ada bahan-bahan, di situ ada cara membuatnya. Nah, ada nanti di aplikasi gamenya juga nanti kita tampilkan ya. Oke, apa sih manfaat dari berpikir komputasional? Efisien yang pertama, menyelesaikan masalah dengan mudah dan efisien. Jadi kalau sudah belajar mudah dengan efisien, nah nanti kita bisa lebih enak lagi ya belajarnya. Nah, kreativitas, berpikir kreatif dan sistematis. Penghematan waktu, menghemat waktu dalam menyelesaikan tugas, membantu menghadapi tantangan masa depan. Adaptasi, beradaptasi dengan teknologi baru. Apalagi kalian, Pak Gusti nanti tetap jadi guru, tetap di sini. Nanti kalian mungkin ada yang jadi astronot. Kalau sudah jadi cita-citanya lebih tinggi, nanti ketemu dengan namanya teknologi baru. Jadi kalian harus bisa beradaptasi ya. Menghemat waktu kayak tadi, abstraksi. Jadi soalnya panjang, intinya apa? Oh, tadi bulat
ditendang di lapangan. Bola itu ya, bola. Oke. Oke. Kemarin kita sudah bagi kelompok. Ya, kemarin sudah kita bagi kelompok. Nah, Pak Gusti sudah siapkan ya. Sudah kita siapkan LKPD di sini. Pak Gusti bagi LKPD-nya. Dikerjakan dengan kelompoknya ya. Ini LKPD-nya. Silahkan. Nah, judulnya aktivitas kita hari ini coding manusia. Arahkan temanmu menuju pintu. Nah, kita ngarahin temennya menuju pintu. Oke. Jadi di sini ada petunjuk kegiatan ya. 3 sampai 4 orang, salah satu sebagai robot. Kelompok 1 robotnya siapa tadi? Adrian. Kelompok 2 Sacita. Oke, kelompok 3 siapa? Desta. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini kan ada contohnya ya. Maju 3 langkah, putar kanan 90 derajat. Maju 2 langkah, putar kiri 90 derajat. Maju 1 langkah. Jadi, nanti kita bermain biar seru ya. Jadi kita bermain, nanti temannya di sini Pak Gusti sudah siapkan penutupnya. Nah, penutup, ditutup matanya, nanti temannya nulis. Kita putar-putar 1, 2, 3, diputar. Nah, kalian instruksi yang di tempat duduk menginstruksikan temannya. Apa maju 1 langkah, maju 2 langkah, maju 3 langkah, ya. Putar berapa? Putar kiri, putar kanan. Oke, siap? Siap? Oke. Terus setelah itu nanti kalian isi refleksi singkatnya diisi ya. Ini diisi refleksi singkatnya diisi. Oke. Kita langsung saja dari kelompok berapa dulu? 1, 2, 3. 1 dulu. 3. 1, 2, 3. Oke. Biar 1 dulu aja ya. Oke, nggak apa-apa. 1 nanti dibimbing. Coba Andrian maju dulu, maju sini. Nih. Di sini Andrian, di sini. Oke, tutup ya. Maaf ya. Oke. Udah aman? Aman. Oke. Temennya maju dong, maju juga. Biar maju semua ya. Biar adil ya. Oke, nanti dituliskan instruksinya. Ingat, maju berapa langkah? Maksimal 3 langkah ya. Oke, langkahnya kecil-kecil. Oke, diputar, kita hitung. Ayo, 1, 2, 3. Oke, stop. Oke, ayo instruksikan temannya. Putar kanan 90 derajat. Putar kiri 90 derajat. Maju 3 langkah kecil. Maju 1 langkah kecil. Ayo. Maju 2 langkah besar. Maju 1 langkah kecil. Maju 3 langkah kecil. Hop. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, nanti disalin ya. Disalin. Nah, disalin. Sudah Andrian, boleh dilepas. Oke, sampai pintu nggak? Sampai? Oke, lihat. Nanti Pak Gusti lihat siapa yang instruksinya paling sedikit. Nah, tadi di berapa itu ditulis ya? Di situ kan ada tabelnya. Instruksinya ditulis. Ditulis instruksinya ya. Ditulis instruksinya. Oke. Oke, kelompok 2. Ayo Saci. Ayo sini Saci.
Oke, maaf ya. Ayo, yang lainnya maju ke depan. Dia langsung ditulis ya, langsung ditulis. Bisa, aman? Aman? Oke. Ayo, langsung ditulis di sini, di tabelnya ini ditulis. Pertama ngapain gitu, langsung kamu tulis ya, di grup ya. Oke. Oke, siap? Kita hitung. 1, 2, 3. Oke. Ayo. Putar ke kanan 90 derajat. Kanan. Putar ke kiri 90 derajat. Diinstruksikan ya, instruksikan ya. Ini cuman contohnya, ini contohnya. Kamu instruksikan temannya. Sampai pintu, bisa nggak dia sampai pintu? Ayo. Tar kanan, tar kiri boleh. Putar kiri 90 derajat. Yuk. Berapa? Udah 3 percobaan ya? 3. Kalau 10 kali sampai belum berarti tidak berhasil. Oke. Yuk. Putar ke kanan 90 derajat. Ayo. 4. Ayo 6 lagi. Putar ke kanan 90 derajat. 5. Oke, nggak apa-apa. Seru ya. Susah ternyata ya. Ayo. Nah, refleksinya diisi ya. Ambil isi ya. Nih, ini ambil diisi. Ini berhasil tidak? Kalau iya iya, kalau tidak tulis tidak. Ayo, ayo. Berapa? 7 dah ya? Oh, 6, 6. Ayo, 4 lagi. Ayo, ayo. Ayo, 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 enggak apa-apa, ayo, ayo. Oke, 7. Maju 3 langkah kecil ke depan. Oke, 8. Maju 1 langkah kecil ke depan. 9. Ayo. Maju 2 langkah besar ke depan. Oke, 10. Kasih tepuk tangan. Buka Satita, dibuka. Sampai pintu. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa ya. Itu namanya coding manusia ya. Kita mengarahkan orang lain. Oke, kelompok 3 sekarang. Oke. Yuk, ada sini, oke. Sini, oke. Oke, yuk. Nanti dulu kita putar dulu. Siap? Siap? Ayo hitung. 1. 1, 2, 3. Oke, ayo. Coba sekarang instruksikan temannya 10 kali. Putar ke kanan 90 derajat. Maju 2 langkah besar. 2. Maju 3 langkah kecil. Oke, berhasil ya? Kasih tepuk tangan. Oke, buka desa, buka desa. Oke. Nah, itu namanya kita berpikir secara komputasional. Jadi, menurut kalian berpikir seperti komputer artinya kita bukan menjadi komputer, tapi kita belajar secara sistematis ya. Bergeraknya ngikuti apa? Kalau komputer itu bergeraknya mengikuti apa tadi kamu? Apa Komang? Instruksi, betul. Mengikuti arahan. Arahan siapa? Arahan teman kamu kan? Teman kamu itu sebagai pengguna. Seperti itu ya. Oke, keren.
Nah, terus di situ ditulis ya untuk refleksi singkatnya. Jadi yang kita pelajari pada kegiatan ini apa? Terus bagaimana kalian bisa menggunakan cara ini dalam kehidupan sehari-hari? Bisa nggak menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Bisa? Oke. Oke. Gimana kira-kira? Ada yang ditanyakan dari pengerjaannya? Bisa? Bisa? Oke ya. Bisa. Gimana? Bisa? Bisa. Oke. Udah bagus ya. Tadi Pak, kelompok 2 tidak berhasil sampai di pintu. Artinya gimana Pak? Bukan gagal ya. Artinya antara pengguna dengan robotnya itu tidak terjadi sinkron. Sama seperti komputer. Jadi ketika kamu mau nulis buku misalnya, sedangkan yang kamu ketikkan buku, tulisannya buku bukan buku. Jadi harus sesuai dengan instruksi, mendengarkan, menjalankan ya. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari kegiatan hari ini tentang apa? Tentang berpikir apa? Berpikir seperti komputer. Oke, bagus Setia. Jadi kalau berpikir komputer seperti komputer, kita harus gimana? Kita harus mengikuti apa? Tadi kata Komang tadi? Mengikuti instruksi yang terarah ya. Kalau mengikuti instruksinya dengan benar, sampai di pintu. Kalau tidak benar mengikuti instruksinya, macet dia. Nah, terus dari kita belajar ini bisa nggak kira-kira membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari? Kalau mengikuti instruksi dengan baik, mengikuti cara langkah-langkah yang tepat, bisa nggak? Bisa. Misalnya kayak masak mie. Nah, masak mie kan ada langkah-langkahnya ya. Itu ya. Nah, nanti kalian kerjakan. Ini sudah selesai belum? Sudah? Oke, boleh dikumpul hasil LKPD-nya. Dikumpul. Oke, nanti Pak Gusti nilai ya. Oke, nanti di bukunya, di jurnalnya ya, ditulis ya apa-apa aja yang penting dicatat ya. Yang kita pelajari hari ini nanti silahkan dicatat. Kemudian evaluasi. Jadi untuk belajarnya hari ini Pak Gusti mau evaluasi. Kira-kira tadi beneran nggak ngerjainnya, bisa nggak ya? Silahkan dikerjakan evaluasinya. Ini sudah Pak Gusti siapkan, tulis nama, tanggal, dan jawab pertanyaannya dengan baik ya. Oke. Ya, nama kalian, tanggal, terus ini ya, jawaban ya. Jawabannya ini tulis ini ya. Nanti di sini jawabannya ditulis ya. Oke. Sudah? Oh, kurang satu. Wah, ya. Oke. Silahkan evaluasinya dikerjakan. Waktunya oke, Pak Gusti kasih waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan.
Oke, sudah? 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 Wah, pinter-pinter sekali ya. Bisa ya berpikir komputasional ya? Bisa? Oke, ayo kalau sudah boleh dikumpul. Kalau Pak Gusti lihat sekilas jawabannya benar semua. Wah, keren. Oke. Oke. Wah, kayaknya nilainya 100 semua ini ya. Astungkare. Oke. Evaluasinya sudah. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita kesimpulannya, ada yang tahu apa kesimpulannya hari ini? Ada yang tahu? Siapa yang dapat menyimpulkan? Siapa yang kira-kira dapat menyimpulkan? Coba angkat tangannya. Angkat tangan. Komang, oke, Komang silahkan. Kesimpulan berpikir komputasional melatih kita menyelesaikan masalah dengan langkah yang tepat. Oke, benar ya kayak kata Komang ya. Ada di depan. Jadi kita dengan berpikir komputasional melatih kita untuk menyelesaikan masalah dengan langkah yang tepat dan sistematis. Jadi efektif. Jadi nggak perlu buang-buang. Misalnya mau masak mie, airnya harus air aqua apa air mineral gitu, nggak harus ya. Jadi kita harus berpikirnya secara baik, secara optimal. Nah, penerapan di rumah, nanti kalian bisa terapkan di rumah. Apa sih contoh dalam penerapan di rumah untuk berpikir komputasional itu misalnya ngapain? Ada nggak yang kira? Ada yang punya ide membuat apa? Ada? Ada yang punya pendapat buat apa? Bilang aja buat apa gitu kalau berpikirnya secara sistematis. Ya. Buat sandwich, betul. Ada lagi? Masak mie. Oke, betul. Tadi udah ada ya. Keren. Bisa masak mie, ngikuti instruksi, langkah-langkah ya. Seperti manusia robot. Oke. Mengikuti instruksi, ingat. Tapi yang efektif dan benar. Oke, di pertemuan berikutnya besok kita akan belajar bagaimana komputer membuat keputusan ya, seperti memilih jalan saat macet. Kalian kan pernah tuh lihat Google Maps ya, jadi ada saat macet itu lewatnya mana sih biar nggak macet seperti itu ya. Atau nanti di rumah untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan menggunakan permainan ya. Nanti kalian bisa buka di website abcya.com game shape pattern. Jadi contohnya seperti ini. Kita bermain game. Nah, lihat. Seru sekali ini gamenya. Ada bulat, segitiga, segitiga, bulat, segitiga, segitiga, bulat. Abis ini apa? Oke, kita coba segitiga. Kita tarik segitiga ke sini. Jalan nggak mobilnya? Jalan. Oke. Besok minggu depan kita belajar pakai ini ya, pakai Chromebook ya. Nah, kalau pakai angka bisa nggak? Coba kita pakai angka ya, yang lebih menantang. Lihat, tanda tanya 4, 6, 8, 10, 2, 14, 12, 14, 16, 18, 20. Lihat, 4 ke 6 berapa angka jaraknya? 2. Berarti sebelum angka 4 angka berapa? 2. Oke, kita coba angka 2. Oke, jalan. Nah, ini namanya pola ya. Pattern atau pola. Oke, nanti bisa dicoba di rumah, bisa dicoba-coba. Nah, ini angka berapa coba? 5 sama 15. Oke, kita coba. Oke, seru ya. Besok kita di pelajaran berikutnya kita akan menggunakan seperti ini. Oke, seru? Oke.
Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Apa yang bagian paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? Ngapain aja? Membuat cara membuat sandwich. Oke, ada lagi tadi apa? Ada lagi? Seru nggak tadi? Instruksikan temannya jadi robot. Seru. Oke. Ada nggak kesulitan waktu belajar? Tidak. Oke, Astungkare kalau tidak ada. Tapi kalau masih ada yang tanya, kalau kesulitan ya, boleh tanya Pak Gusti di luar jam pelajaran. Terus di pertemuan selanjutnya kalian maunya ngapain nih biar tambah seru? Kayak tadi? Main pakai Chromebook? Oke, kita main game ya, bareng-bareng ya. Oke, seru. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, Astungkare ya, pembelajaran kita sudah berakhir hari ini. Silahkan siap-siap. Silakan siap-siap, dipimpin doanya, Komang, kemudian kita pulang. Oke, dipimpin doa, Komang. Oke, silahkan dipimpin, Komang. Sudah siap berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Terus semangat belajar ya. Belajar dengan giat. Ingat, belajar itu tidak harus dengan buku. Seperti ini kita bermain menyenangkan ya. Oke, Bapak akhiri selamat siang. Bapak tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.